masalah laporan Pak Jokowi ijazah apa bukan ijazah pencemaran nama baik dan fitnah itu sebetulnya saya jamin 100%, tadi 99,9% ya, bahwa RC SP3 dan itu sudah menghentikan itu ya. Itu sudah menghentikan semua. Saya mengenali karakter beliau, jadi beliau tidak melihat pangkat, jabatan, junior, dia tetap semua dianggap berteman. Jadi mendapat informasi dari semua pihak di situ. Saya terkesan seperti itu. Dan pada saat beliau menjabat Menhan, saya juga sering ketemu. Pada saat beliau olahraga berenang di situ, saya juga diundang. Kadang-kadang saya telepon dulu, apa-apa bisa dialog sama beliau dan beliau menerima. Pada saat di Taman Makam Pahlawan, akhirnya banyak yang mengenal juga. Mereka bertanya, bagaimana Mas Sugro tekan tentang masalah kasus ijazah bukan ijazah palsu ini. Oh banyak sekali tadi ya. Pemirsa tadi banyak sekali ya. Luar biasa, udah mulai berani Pak orang-orang. Ada buktinya itu nanti di Riser Channel ya. Orang-orang pada nanya. Siap gitu ya. Lanjutkan. Bahkan yang berseragam pun udah mulai berani Pak. Jadi saya jelaskan bahwa masalah laporan Pak Jokowi ijazah apa bukan ijazah pencemaran nama baik dan fitnah itu sebetulnya saya jamin 100%, tadi 99,9% bahwa RC SP3 dan itu sudah menghentikan itu ya. Itu sudah menghentikan semua. Jadi sesuai dengan pasal 24 ya, yang baru seharusnya itu tembusan masalah SP3 itu diberikan kepada para terlapor semuanya. Jadi tidak satu persatu semuanya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan peraturan Jaksa Agung, ya sebetulnya perkara ini tidak bisa dilanjutkan sampai P21. Apalagi waktunya sudah melebihi ketentuan dan peraturan Jaksa Agung. Jadi berkas perkara penyerahan tahap pertama itu menurut peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia hanya 3 kali. Ya, kalau lebih dari 3 kali, pihak jaksa peneliti akan memberikan kepada penyidik untuk segera mengambil langkah hukum yang tepat sesuai dengan hukum acara pidana. Jangan-jangan itu Pak Ugro dan Mas Refli. Jangan-jangan kata-kata dari Kombes Budi ini mengatakan surprise, itu surprise-nya dihentikan Pak. Makanya ini surprise gitu kan. Ini uji coba untuk penegakan hukum karena kebetulan hukum acara pidana kita sudah berubah menjadi hukum acara pidana yang baru. Dan menurut pasal berapa 361 huruf D Mas Refli, yang huruf D-nya, nah apabila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, tapi belum disidangkan, itu menggunakan hukum acara pidana yang sekarang ini yang baru. Nah, permasalahan sekarang, kalau menggunakan hukum acara pidana yang baru, itu alat bukti nanti di sidang pengadilan ada 8. Oh, nggak cuma 5 lagi dulu? Bukan 5. Ya kan? Nah, bagaimana dengan berkas-berkas yang menggunakan hukum acara pidana yang lama hanya 5? Ya kan? Nah, di sini ini juga jadi masalah yang namanya boncos. Masalah baru ya, 8 atau mungkin ada lebih sedikit, saya lupa ya. Tapi lebih dari 5 lah. Nah, sini. Nah, ini pembuktian nanti akan sangat luar biasa nanti di depan sidang pengadilan kalau dipaksakan. Tapi saya yakin mudah-mudahan lah jaksa juga tidak bisa memaksakan diri untuk kompromi memaksakan perkara ini sampai P21. Ya kan di situ. Jadi UHAP ini juga memberikan manfaat sebaik-baik pada masyarakat karena juga ada ketentuan dalam UHAP digunakan pasal yang menguntungkan bagi tersangka. Lex favoris. Nah, setelah saya jelaskan segitu, ditanya bagaimana ke depan nanti masalah dugaan ijazah palsu. Terus saya sampaikan bahwa dugaan ijazah palsu sebaiknya presiden segera kalau tidak membentuk tim gabungan pencari fakta diberikan difasilitasi untuk ditemukan semua pihak. Dan itu terbuka untuk publik jadi yang kita buktikan adalah dugaan ijazah tadi palsu atau tidak. Kalau memang ditemukan itu palsu, langkah selanjutnya kalau memang dipaksakan persidangan, berarti nanti diberikan pada jaksa untuk melakukan deponering. Karena kita tetap kata menghormati beliau sebagai pernah jadi presiden ke-7 kan. Tapi
proses politik kita serahkan DPR atau MPR sih. Ya seperti itu. Tapi nggak palsu kok Pak katanya. Ya? Nggak ada. Oh, kalau bukan cuma palsu, nggak ada kata Bonatu Pak. Berarti nanti tim TGPF itu bukan mencari dugaan ijazah palsu atau asli, mencari dugaan ijazah ada atau tidak ada ya. Nah, berarti ada 4 tim nanti. Betul. Iya, satu mencari palsu, satu mencari tidak yang asli, satu mencari ada, dan satu mencari tidak ada. Ya. Memang itu kalau kata-kata Petro itu ada. Belum. Belum, tapi ada. Jadi mudah-mudahan sebelum tahun 2029 atau pemilu berikutnya persoalan dugaan ijazah palsu sudah ada kepastian hukumnya seperti itu. Lama banget. Katanya akhir April, katanya dulu akhir Maret, akhir Mei, wah mundur lagi Pak. Ini. Makanya saya setelah saya baca semuanya, hukum acara pidana yang lama, hukum acara pidana yang baru, KUHP lama, KUHP baru, terus peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, peraturan Jaksa Agung RI juga saya baca. Nah ternyata masyarakat se-Indonesia harus tahu bahwa berkas perkara yang sudah diserahkan tahap pertama dari penyidik kepada jaksa itu maksimal hanya 3 kali. Nah, nggak bisa seenaknya. Karena begini, melebihi 14 hari saja, itu yang dilakukan oleh penyidik kepada hasil penelitian jaksa itu dianggap berkas perkara tidak sah. Nah ini mudah-mudahan jaksa bisa menegakkan peraturan jaksa seperti ini sehingga tidak ada yang main-main. Karena apa? Akibat dari hal-hal yang dibiarkan berlarut-larut tidak dihormati ini, itu adalah dalam hal wajib lapor. Wajib lapor habis Pak, kertasnya Pak. Wajib lapor ketentuan berapa hari. Nah, saya berharap ada peraturan kepolisian yang bisa melihat peraturan Jaksa Agung. Iya betul. Dan hukum acara pidana. Kalau berkas perkara tadi penelitian 14 hari, penyidik melengkapi petunjuk jaksa dan jaksa 7 hari meneliti berkas yang dikirim oleh Polri. Berarti 14 kali 3 itu ada 42 hari. Iya. 42 hari, kemudian jaksa 7 hari kali 21, jadi 63 hari. Maksimal jadi, itu. Wajib lapor itu maksimal adalah 63 hari di situ. Apakah dibikin seminggu 2 kali 2 bulan atau seminggu sekali? Tapi itu 63 hari, tidak bisa lebih. Itu. Mudah-mudahan ini ada perubahan dalam peraturan kepolisian dalam rangka reformasi Polri yang sudah diserahkan hasilnya dari timnya Pak Jimli Asidiki, Pak Mahfud MD kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Siap. Itu Mas Refli. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.